Mengharapkan ingin bertemu dengan Pak Jokowi karena beliau adalah orang yang sederhana, sosok yang sederhana dan juga merakyat, mendengarkan keluhan rakyat. Sugeng sonten rekan-rekan semua wilujeng rahayu. Semoga rekan-rekan dalam kondisi sehat walafiat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Oke, pada kali ini selanjutnya saya melanjutkan terkait dengan beberapa hari yang lalu bertemu dengan Mas MS. Nah, saya sekarang mau menyapa Mas MS. Bagaimana kondisi Mas MS sebagai salah satu korban dari pelecehan dan juga perundungan di KPI. Bagaimana kabarnya Mas sekarang? Alhamdulillah sedikit membaik. Nah, sampai sekarang ini Mas MS setelah kemarin beberapa bulan yang lalu itu mengalami sebuah yang tidak disangka, yakni di mata publik ini kondisi dan juga laporan MS ini sempat viral. Nah, apakah sama setelah sebelum viral dan sesudah viral ini kondisi Mas MS? Ya, baik. Saya ingin meluruskan lagi tadi dari Mas Irwan ya. Jadi bukan sebulan ya, sebenarnya viral itu tanggal 1 September ya tahun 2021. Nah, saya hanya bilang saja ketika sebelum viral itu memang sakit saya memang sedikit parah, tapi ketika viral di mana-mana di media-media itu saya mengalami down yang sangat luar biasa sekali gitu. Tapi setelah viral ini, setelah sudah berita-berita itu sudah tidak viral lagi, tidak up lagi gitu ya, tidak di blow up besar-besaran lagi, saya sedikit agak membaik, alhamdulillah, dan juga sudah sedikit meningkat dari tahap kesembuhan saya gitu. Berarti alhamdulillah ya kondisi Mas MS sampai sekarang ini setelah kejadian yang lalu dapat berkembang lebih baik begitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan kondisi Mas MS dan juga laporan polisi Mas MS, bagaimana Mas respon atau dampak kondisi keluarga Mas MS terkait dengan kejadian yang dialami oleh Mas MS sendiri? Iya, jadi yang pertama kali adalah ketika viral itu ibu saya shock, istri saya juga shock berat. Tapi sebenarnya sih pertama kali sih istri saya, kemudian ketika viral baru ibu saya, kemudian juga antara hubungan relasi dengan anak itu jarang sekali saya bermain dengan anak. Nah, itu yang perlu yang saya katakan, bahwa selama ini ya saya mengurung diri gitu. Jadi ibaratnya saya jarang sekali untuk bermain dengan anak. Kemudian istri juga sempat stres juga, ibu saya juga stres yang sehingga pada tanggal 22 November 2021 istri saya mengalami keguguran seperti itu. Berarti dengan kejadian Mas MS alami ini begitu banyak dampak dari diri Mas MS maupun pihak keluarganya begitu. Nah, saya mau mempertanyakan terkait Mas MS itu dengan kondisi yang selama ini Mas MS alami. Kira-kira Mas usaha apa atau perjuangan apa yang Mas MS alami itu untuk supaya bisa sembuh dari kejadian yang berlalu itu? Iya, ini juga mungkin penting juga ya barangkali untuk publik yang sama seperti apa yang saya alami, sehingga menimbulkan dampak psikis yaitu seperti depresi mayor, PTSD dan juga anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Jadi pertama-tama saya itu pengobatan itu ada 3 ya. Pertama adalah psikoterapi di psikolog dan psikiater. Kalau psikolog kan hanya konseling, tidak dikasih obat. Sedangkan psikiater psikoterapi juga, tapi cuman dia ngasih obat.
Nah, jadi saya ada psikoterapi, yang kedua adalah psikofarma. Psikofarma itu adalah memberikan obat-obatan seperti obat anti depresi, terus kemudian obat anti ansietas atau kecemasan. Kemudian yang ketiga adalah obat depresi. Terus ya, dan yang ketiga adalah dengan psikoreligius. Ya, jadi ada tiga ya, psikoterapi dengan mengubah pola mindset saya, pikiran saya. Yang kedua adalah psikofarma dengan obat-obatan, dan yang ketiga adalah psikoreligius. Di mana psikoreligius adalah spiritual. Jadi beribadah gitu, seperti untuk pokoknya mengarah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini ya, Ya. pembaikan masalah spiritual. Iya, spiritual. Ibaratkan antara manusia dengan Tuhannya gitu. Iya, betul. Jadi melihat dari perjuangan usaha dari Mas MS itu begitu luar biasa, nggak cuman secara psikis, baik secara psikis maupun kaitannya dengan sosial mungkin ya. Karena kan berbicara masalah psikis atau tadi menyebutkan kalau sampai ke psikolog begitu kan. Nah, Mas MS, terkait dengan Mas MS alami begitu Mas, saya mau minta kepada Mas MS bagaimana pesan moral atau pesan yang Mas MS sampaikan kepada publik begitu. Apa saja Mas? Kira-kira apa unek-unek dari Mas MS? Iya, harapan dari Mas MS. Ya, baik. Jadi harapan saya adalah untuk publik adalah, yang pertama adalah saya mengharapkan ingin bertemu dengan Pak Jokowi, karena beliau adalah orang yang sederhana, sosok yang sederhana, dan juga merakyat, mendengarkan keluhan rakyat. Yang kedua adalah kepada anggota DPR RI segera mensahkan atau menerbitkan RUU TPKS. Hal ini berguna agar supaya korban-korban yang lain yang mengalami seperti saya mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga adalah kepada Menteri Johnny G. Plate agar merekrut saya sebagai pegawai Kominfo, karena KPI itu adalah satker, satuan kerjanya dari Kominfo. Jadi supaya untuk menghilangkan traumatis saya kalau saya bekerja lagi di KPI, maka untuk itu saya memohon untuk segera direkrut di Kominfo sebagai pegawai Kominfo. Dan yang keempat adalah terakhir ya, kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit agar menuntaskan kasus saya ini. Terima kasih, itu aja. Baik Mas MS, terima kasih banyak dalam perbincangan yang tidak lama ini. Semoga kondisi Mas MS dan juga penyelesaian secara hukum yang Mas MS laporkan di pihak kepolisian atau pihak berwajib ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Mas MS. Begitu saja Mas dari saya. Terima kasih atas kehadiran Mas MS. Semoga Mas MS tetap semangat dan sehat selalu Mas.